Ya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Nah, kalau kita perhatikan untuk Euro USD ya, di sini kita bahas dulu untuk time frame daily-nya. Nah, kemudian kalau untuk daily time frame daily ini sendiri memang secara pergerakan mulai dari tanggal kalau kita perhatikan 4 November ya 2022 itu dia pergerakan bullish. Begitu dia break dari area ini kalau kita perhatikan tuh di level harga 799 atau di level 800 ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk saat ini ya, untuk key supportnya itu kurang lebih di harga 5413 ya kalau kita lihat dari daily-nya dia. Nah, ini masih belum bisa di breakout. Kemudian kalau untuk key resisten dia ya, key resisten level itu kurang lebih di harga 9143. Nah, ini memang cukup penting kalau kita perhatikan untuk kedua SNR ini. Dan selama dia belum bisa break ya, kalau untuk daily-nya selama dia belum bisa break dari 5413 ya, secara pergerakan si euro ini masih sangat potensi untuk menunjukkan kenaikannya ke atas dan potensi untuk break dari level 10.200 yang ada di sini. Kalau kita perhatikan ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, ini kan euro-nya dia masih bisa dikategorikan sideways untuk daily-nya. Nah, ini kita perhatikan lagi dari si DXY. Kalau dari si pihak DXY sendiri atau si indeks dolar ya, itu masih downtrend atau berada dalam channeling turun ya, di sini channeling harga turun. Kemudian dengan area support kurang lebih di harga 102.063 ya, di sini untuk area supportnya. Kemudian kalau untuk resisten ya, di sini resisten yang penting itu kurang lebih di harga, ini ada gap down juga kalau kita perhatikan ya. Gap down terjadi pada tanggal 28 Maret 2023 jam 4 subuh ini kalau kita lihat. Ya berarti pada saat kalau nggak salah ini pada saat market buka gitu. Jadi dia gap down. Nah, ini dia harus bisa break dulu nih dari area ini baru lanjut untuk keluar dari channeling downtrendnya dia. Selama dia masih belum bisa tutup gap ini ya, maka si DXY ini masih akan turun ya. Bahkan kalau kita perhatikan untuk beberapa supportnya itu kurang lebih terendahnya ya, kalau kita lihat di sini terendah bisa ke angka 100.28 ya, kurang lebih di sini. Kalau untuk support yang sebelum 128 ini ada 100.83, kemudian 101.58. Nah, ini untuk area supportnya. Jadi selama si DXY-nya ini masih channeling downtrend, otomatis si Euro USD ini juga masih berada dalam kategori uptrend gitu, dan memang masih sangat potensi untuk break dari 9143 ini sampai 10.200. Nah, kalau sisa euro break dari 9143 berarti si DXY ini harus bisa break dulu dari 102.063 gitu. Kalau DXY bisa break ini berarti euro juga akan break dari angka 9143. Jadi kalau selama dia belum bisa break dari sini, kita masih akan coba untuk cari area sell ya. Karena si DXY sendiri kalau kita perhatikan dari candlenya ya, dari closing candle ini itu dia masih potensi untuk tutup gap gitu. Jadi potensi untuk nyentuh ke angka 102.74 sampai 102.81 sorry. Artinya si euro ini masih potensi untuk turun ya, turun kurang lebih ke harga 7.462 sampai terendahnya itu kurang lebih di 5.413 gitu. Itu untuk penurunan dari si euro itu sendiri. Ini sih terendahnya di sini ya. Tapi kalau untuk terdekatnya, kalau misalkan si DXY mau tutup gap ya, atau si indeks dolar tutup gap, kurang lebih di harga 7.400. Jadi selama dia belum bisa break area ini, kita jangan looking untuk sell dulu ya, tapi jangan kita cari area buy dulu, tapi kita cari area sell. Nah, begitu dia bisa break dari 9.143 ini, baru kita cari area ancang-ancang untuk buy. Dan buy-nya ini nanti kurang lebih target harganya itu di 10.200 sampai kurang lebih ke 11.641 ya, 640 di sini. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai si euro ini sendiri. Kalau kalian punya pandangan atau masukan lain untuk si euro ini ya, atau si DXY, boleh banget kalian komen di kolom komentar YouTube saya ya. Nanti kita akan diskusikan dan juga sharing analisa di sana. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.